Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Arsalan dengan NIM 22010-311. Saya di sini untuk mempresentasikan tugas sistem operasi dari Bumi ya, tugas kuas ya. Berikut saya ingin mempresentasikan hasil karya tugas saya yang berikut. Nah, mungkin nama saya ini kan udah saya minta ya, Ahmad Fikri Arsalan, tapi bisa dipanggil Alan ya. Berikut adalah materi yang ingin saya sampaikan tentang konkurensi dan keamanan sistem. Nah, ada 5 poin yang ingin saya sampaikan dalam materi ini. Yang pertama, pengertian konkurensi. Yang kedua, prinsip konkurensi. Yang ketiga, kesulitan yang ditimbulkan oleh konkurensi. Yang keempat, masalah konkurensi. Dan yang kelima, penyelesaian masalah konkurensi tersebut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Saya menjelaskan apa itu konkurensi. Konkurensi adalah konsep umum yang menjadi landasan perancangan sistem operasi. Nah, yang dimana sistem operasi saat ini sangat canggih dan bisa melakukan banyak proses. Nah, atau banyak perintah dalam satu waktu. Ketika terdapat proses yang dieksekusi pada saat bersamaan, itulah yang disebut dengan konkurensi. Konkurensi memiliki beberapa proses yang berinteraksi, maka disinilah diperlukan sebuah sinkronisasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sinkronisasi tersebut? Nah, contohnya ada di bawah ya, keyword dan perintah. Kenapa saya taruh word dan perintah? Misalnya kan word dan perintah itu kalau kita mau print itu kan pasti harus ada makalah atau apa gitu ya di word dan di perintah itu. Itu makanya disebut sinkronisasi agar bisa dipadukan antara word dan perintah baru di print itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ada yang dinamakan alokasi layanan prosesor dan pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan resource dan komunikasi antar proses, sinkronisasi aktivitas banyak proses. Nah, poinnya juga ada pemakaian bersama sumber daya global, pengelolaan alokasi sumber daya agar optimal, agar stabil, dan pencarian kesalahan program. Kita mencari kesalahan program agar tidak adanya virus tersebut. Nah, saya ingin menjelaskan tentang mutual exclusion, deadlock, dan starvation. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mutual exclusion itu? Nah, jadi mutual exclusion itu adalah jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada satu interval waktu tertentu. Fasilitas atas kemampuan mengizinkan hubungan mutual exclusion harus memenuhi kriteria tersebut. Nah, yang kedua itu saya ingin menjelaskan tentang deadlock ya. Deadlock itu adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya pada pemrosesan. Pada umumnya ini deadlock terjadi proses mengalami starvation pada poin selanjutnya itu. Starvation yaitu suatu job sedang dieksekusi dan eksekusi job tersebut tidak ada hentinya, tidak diketahui kapan berhentinya. Atas hal tersebut atau bahkan job yang angry bisa mempunyai status mati, padahal proses status yang lain sedang menunggu seperti itu. Nah, baik, untuk slide yang ini saya ingin menjelaskan cara menyelesaikan masalah yang terjadi ketika konkurensi adalah mengaplikasikan memori yang memadai. Nah, adanya memori bersama lebih memudahkan penyelesaian masalah konkurensi. Metode memori bersama dapat untuk single processor. Nah, ataupun multi prosesor yang mempunyai memori bersama. Penyelesaian ini dapat digunakan untuk multi prosesor tanpa memori bersama atau untuk sistem tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya itu, di sini ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan tentang keamanan. Yang pertama itu apa itu kategori keamanan, masalah keamanan, tipe ancaman keamanan, program jahat, dan ancaman keamanan. Nah, di sini ancaman keamanan kategori ini dimaksudnya itu untuk virus ya, misalnya agar tidak terjadi kebobolan gitu pada sistem keamanannya. Nah, baik kita lihat. Nah, untuk poin selanjutnya itu kehilangan data. Apa sih yang dimaksud dengan kehilangan data? Itu misalnya ya, kadang ada yang namanya korup ya pada laptop atau pada komputer gitu. Nah, apa sih korup itu? Korup itu misalnya terjadi kebobolan sistem atau keamanan.
ada virus yang masuk dan mencuri data-data kita sehingga menyebabkan data kita hilang. Nah, biasanya yang namanya port ini terjadi pada laptop atau komputer lawas ya. Karena mungkin sistem keamanannya itu masih lebih rendah daripada laptop sekarang. Nah, untuk poin keduanya ada intruder. Apa itu intruder? Pengganggu keamanan atau dalam bahasa Inggris bisa disebut intruder. Intruder dapat berupa pencuri, perusak maupun pengacau keamanan. Nah, pada slide yang ini saya ingin menjelaskan tentang yaitu secrecy, integrity, dan availability. Nah, apa sih secrecy itu atau kerahasiaan ya? Keterjaminan bahwa data atau informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi dan modifikasi, tetap menjaga konsistensi dan keutuhan data sistem, dan ada yang disebut dengan integritas. Apa sih integritas itu? Bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Nah, ada yang poin ketiga ini availability atau ketersediaan ya, ketersediaan sumber daya sistem komputer bagi pihak-pihak yang diotorisasi. Nah, slide selanjutnya itu ada yang disebut dengan interupsi. Nah, apa sih interupsi ini? Sistem komputer dihancurkan atau menjadi tak tersedia atau tidak berguna. Merupakan ancaman terhadap ketersediaan kayak efek yang ditemukan antaranya itu menghabiskan bandwidth atau sering disebut dengan network flooding. Nah, yang kedua ini ada intersepsi yang bisa dilihat pada yang di sini ya, yang intersepsi. Nah, intersepsi itu pihak tak diotorisasi dapat mengakses sumber daya. Nah, ini yang dinamakan kebobolan sistem. Nah, apa sih yang disebut di sini itu juga misalnya kemasukan virus atau di-hack gitu ya. Nah, biasanya bisa juga bukan cuma pada Windows saja ya, misalnya kita akun Facebook kita diretas, itu juga termasuk dalam intersepsi. Intersepsi merupakan ancaman terhadap kerahasiaan pihak tak diotorisasi dapat berupa orang atau program komputer. Nah, ada juga yang disebut dengan modifikasi atau modification. Nah, apa sih itu? Pihak tak diotorisasi tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya. Modifikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Nah, misalnya dia udah masuk ke dalam akun kita atau sistem keamanan kita. Nah, dia nggak cuma melihat file atau data-data kita, tapi dia merusak dari dalam gitu. Misalnya secara simpelnya akun Facebook kita diretas ya. Nah, tapi dia nggak cuma ngelihat dia gitu dari akun Facebook kita, tapi dia mengacaukannya dari dalam gitu. Misalnya dia post foto-foto tidak senonoh atau apa gitu untuk merusak citra kita gitu. Nah, yang terakhir ada fabrikasi. Nah, fabrikasi pihak tak diotorisasi menyiapkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem. Fabrikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Nah, seperti contohnya tadi yang Facebook itu ya, dia memasukkan foto-foto yang bukan foto kita ke dalam Facebook kita. Jadi orang-orang akan selalu paham tentang kita seperti itu. Nah, atau mungkin dia bisa mengedit foto-foto kita itu untuk dijadikan lelucon atau apa gitu untuk membuat image kita buruk gitu. Apalagi sekarang kan ada yang dinamakan AI, tidak sulit untuk mengedit foto orang seperti itu. Nah, pada slide yang ini ada yang dinamakan malicious software, malware gitu ya. Nah, apa sih ini malware? Adalah perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, pelajaran klien atau jaringan komputer berbagai jenis. Nah, malware ada termasuk virus komputer, cacing komputer, atau kuda Troya. Nah, seperti apa sih ini virus yang kayak gini tuh? Misalnya dia berbentuk dalam software gitu. Misalnya software yang sekarang yang mengandung virus itu, seperti ini contohnya. Kan kemarin ada yang viral itu kan, misalnya undangan pernikahan gitu. Kalau kita buka itu bakal masuk virus gitu. Nah, seperti itulah contohnya ini. Nah, software ini perlu host gitu, jadi dia perlu orang gitu untuk mengirimnya gitu. Kita harus menyebarnya lewat orang gitu. Nah, kalau yang ini tidak perlu host, bakteria atau worm itu datang dari program atau apa gitu bisa. Nah, selanjutnya. Nah, sekian
presentasi dari saya. Mungkin silahkan teman-teman saya buka sesi tanya jawab. Saya bakal menjawab sebisa saya. Silakan untuk bagi yang mau bertanya. Saya, Silakan. nama saya Lili Dardian, NIM 2201-0312. Yang ingin saya tanyakan pada pemateri, apa sih bentuk dari program jahat ini? Nah, program jahat ini dideskripsikan sebagai aplikasi atau kode berbahaya yang merusak atau mengganggu perangkat titik akhir sehingga tidak bisa berjalan normal. Saat perangkat terinfeksi program jahat ini atau virus gitu, Anda mungkin mengalami akses yang tidak sah, data disusupi atau diretas gitu ya. Terus terkunci dari perangkat sampai Anda membayar uang tebusan untuk menebus biar bisa bebas gitu. Nah, orang yang menyebarkan program jahat ini dikenal sebagai penjahat cyber atau hacker gitu ya. Dimotivasi oleh uang dan akan menggunakan perangkat yang terinfeksi untuk melancarkan serangan. Misalnya untuk mendapatkan kredensial perbankan, mengumpulkan informasi pribadi yang dapat dijual, menjual akses ke sumber daya komputasi, atau memeras korban agar memberikan informasi pembayaran. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, baik, silakan yang ingin bertanya juga. Perkenalkan, nama saya Nurwida di 2201030010. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan tentang masalah keamanan? Masalah keamanan. Nah, masalah keamanan ini ya seperti yang saya bilang tadi itu ya, tentang virus gitu ya. Terus kalau kalau sistem Windows kita atau program kita kemasukan virus, otomatis data kita diretas seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya. Nah, untuk mencegah masalah keamanan yang bisa menimbulkan virus atau yang tadi itu, oleh Windows sendiri disediakan sistem keamanan pada Windows tersebut, misalnya Windows Security dan lain sebagainya seperti itu. Apakah bisa dimengerti ya?